Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5002, Manis dan Marah. Liu Wei yang sangat gembira. Awalnya, tujuannya ke sini adalah mencari kesempatan untuk mengobarkan konflik antara Lu Ming dan para pelamar Mulan sehingga dia bisa menggunakan mereka untuk membunuh Lu Ming. Dia tidak menyangka bahwa sebelum dia sempat bertindak, Lu Ming telah mencari kematiannya sendiri. Ya, menurut pendapatnya, Lu Ming sedang mencari kematiannya sendiri. Lu Ming berani memeluk Mulan di depan umum. Berapa banyak wajah orang yang telah ditamparnya dan berapa banyak hati orang yang telah terluka. Tentu saja ada banyak sekali orang yang tidak sabar untuk menghancurkan tulang-tulang Lu Ming dan menyebarkan abunya. Pada saat ini, sudah terlambat bagi Lu Ming untuk berlutut dan mengakui kesalahannya. Lu Ming sudah pasti mati. Dia tidak perlu melakukan apapun. Namun, Lu Ming menutup mata terhadap situasi di sekitarnya. Ia melanjutkan, kakak senior, sudah lebih dari 10.000 tahun. Aku benar-benar merindukanmu. Adik Lu Ming, aku juga begitu. Mulan berkata dengan lembut. Hatinya begitu manis hingga rasanya akan meleleh. Penantian 10.000 tahun tidak sia-sia. Akan tetapi, orang-orang di sekitar mereka begitu marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Lu Ming bukan saja tidak melepaskan Mulan, tetapi dia juga berbicara kepadanya dengan akrab, mengabaikan mereka sepenuhnya. Kamu mencari kematian. Wus, wus. Akhirnya, dua orang di antara mereka tidak dapat menahan diri lagi dan melancarkan gerakan. Dua cahaya pedang yang sangat tajam menusuk ke arah punggung Lu Ming. Kekuatannya sangat mengejutkan. Dan EBSP, puncak dewa-dewa. Lu Ming tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa kedua serangan itu memiliki kekuatan puncak Master Surgawi. Namun, ia hanya memiliki kekuatan ofensif seperti dewa puncak biasa. Lu Ming bahkan tidak menoleh. Dia menjentikkan dua jari ke belakang dengan tangan kanannya dan dua cahaya tombak meledak, bertabrakan dengan dua cahaya pedang. Berdengung, berdengung. Kedua pedang tempur itu bergetar hebat. Kemudian, kedua sosok itu mundur dan memuntahkan darah. Pada saat ini, Lu Ming akhirnya melepaskan Mulan dan melirik ke belakangnya. Dua pemudalah yang menyerang Lu Ming. Kedua pemuda itu sama-sama merupakan dewa penguasa tingkat 9, tetapi kekuatan bertarung mereka telah mencapai puncak dewa penguasa. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Ras manusia di alam surgawi memang sangat berbakat. Ras manusia di alam semesta tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Ini terkait dengan garis keturunan mereka. Jika Lu Ming tidak memiliki tubuh terlarang, bakatnya pasti jauh lebih rendah daripada orang-orang ini. Tidak mengherankan jika beberapa orang di alam Dewa Changqing memandang rendah garis keturunan yang lebih rendah. Kedua pemuda itu memang masih muda, tetapi mereka sudah menjadi Master Surgawi tingkat 9. Kekuatan tempur mereka setara dengan Master Surgawi tingkat atas. Di pasukan penghancur langit, mereka akan dianggap sebagai jenius papan atas. Selain Lu Ming, Xian Yanxing, dan beberapa lainnya, tidak banyak yang bisa dibandingkan dengan mereka. Ada banyak orang seperti ini di alam Dewa Changqing. Kalian berdua ingin menyergapku hanya dengan kalian berdua. Kalian melebih-lebihkan kemampuan kalian. Lu Ming berkata dengan dingin. Kata-kata yang sangat penting. Aku ingin melihat dari mana kepercayaan dirimu berasal. Suara dingin terdengar. Seorang pemuda berpakaian ungu muncul di depan Lu Ming. Pemuda ini sangat kuat dan memiliki kekuatan tempur yang mampu menembus batas sekalipun. Guji, apa yang kau lakukan? Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Minggirlah. Mulan berteriak. Mulan, ini masalah antara kita sebagai laki-laki. Kamu tidak perlu khawatir. Apakah kamu akan melindunginya selama sisa hidupmu? Pemuda berjubah ungu, Guji, menatap Lu Ming dan berkata, Nak, aku akan menantangmu sekarang. Jika kau seorang pria, lawanlah aku. Mata Guji dipenuhi amarah. Ia hampir meledak. Lu Ming benar-benar berani mengulurkan cakar jahatnya ke Mulan. Dia harus melumpuhkan sepasang cakar Lu Ming. Guji, jika kau ingin menyentuh adik Lu Ming, kau harus melewatiku terlebih dahulu. Ayo, teriak Mulan saat aura dahsyat meledak dan mengunci Guji. Lu Ming telah melukai dua orang jenius Divine Master tingkat 9 dengan satu gerakan. Kekuatan tempurnya telah melampaui harapan Mulan dan telah memberinya kejutan yang menyenangkan. Namun, Guji adalah seseorang yang berhasil menembus pertahanan lawan dalam sekali jalan.
Kekuatan tempurnya jauh melampaui kedua pemuda itu. Dia takut Lu Ming akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Di antara kerumunan, ada orang lain yang bergerak, yaitu Liu Weiyang. Pergi dan undang Pang Xiao. Katakan padanya bahwa Mulan sedang digendong oleh seorang pria. Pang Xiao pasti akan menjadi gila. Liu Weiyang diam-diam memerintahkan seorang pemuda. Yang lain tidak tahu tentang kekuatan tempur Lu Ming, tetapi Liu Weiyang tahu. Yan Cheng telah dikalahkan oleh Lu Ming, jadi Lu Ming pasti memiliki kekuatan tempur terobosan ganda. Guji jelas bukan tandingan Lu Ming. Bahkan paragon lain yang telah mencapai level kedua dari pemecahan batas mungkin tidak akan mampu mengalahkan Lu Ming, apalagi puncak kuno. Oleh karena itu, ia harus membuat dua persiapan. Pang Xiao juga merupakan kesayangan surga di alam Dewa Changqing dan dia memiliki kekuatan tempur seorang limit breaker kedua. Namun, terobosan kedua Pang Xiao berbeda dari yang lain. Bahkan di antara bos tingkat kedua, kekuatan tempur Pang Xiao berada di puncak. Dikatakan bahwa ia pernah bertukar lebih dari 10 gerakan dengan bos tingkat ketiga dan berhasil mundur tanpa cedera. Dengan kekuatan tempur seperti itu, dia hanya selangkah lagi untuk menembus batas 3 kali. Yang terpenting, Pang Xiao juga pengagum setia Mulan. Jika dia tahu Lu Ming berani memeluk Mulan di depan umum, dia pasti akan menjadi gila. Entah mengapa, Pang Xiao tidak datang hari ini, jadi Liu Weiyang telah mengirim seseorang untuk memberitahunya. Bagaimanapun, Lu Ming akan sangat menderita hari ini. Melihat Mulan berdiri di depannya, Lu Ming merasa hangat di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Mulan melindunginya. Namun, apakah dia membutuhkan perlindungan? Kakak senior, kakak muda bisa menangani sampah seperti ini. Kakak senior, jangan khawatir. Lu Ming tersenyum. Dia memegang tangan Mulan dan menariknya ke belakangnya. Di sekeliling mereka, banyak orang menatap tangan Lu Ming yang sedang menggenggam tangan Mulan. Mata mereka seperti akan menyemburkan api, dan mereka tidak sabar untuk menggantikannya. Mata Guji dipenuhi dengan niat membunuh. Jika tatapan bisa membunuh, Lu Ming pasti sudah penuh dengan lubang. Mulan, Lu Ming sudah menerima tantanganku. Apakah kau masih akan menghentikanku? Kata Guji, adik laki-laki. Mulan menatap Lu Ming dan melihat keyakinan di matanya. Kepercayaan diri seperti ini sama seperti sebelumnya. Hati Mulan menjadi tenang. Dia tahu bahwa Lu Ming pasti percaya diri. Kalau begitu, adik muda, berhati-hatilah. Mulan memperingatkannya dengan khawatir sebelum dia perlahan mundur. Yang lain begitu iri hingga mereka hampir gila. Betapa baiknya jika Mulan begitu peduli pada mereka. Lakukan gerakan, aku memberimu 3 gerakan. Dia sangat percaya diri. Garis keturunan yang rendah tidak mungkin sekuat itu. Dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah menekan Lu Ming. Kekuatan tempur manusia biasanya dikaitkan dengan garis keturunan mereka. Semakin murni garis keturunan seseorang dan semakin tinggi tingkatan garis keturunannya, tidak hanya bakat dan potensinya yang akan lebih tinggi, tetapi kekuatan tempurnya juga akan lebih kuat. Itu karena beberapa metode kultivasi tingkat tinggi dan keterampilan rahasia ras manusia terkait dengan tingkat garis keturunan. Semakin tinggi tingkat garis keturunan, semakin maju metode kultivasi dan keterampilan rahasianya. Inilah sebabnya mengapa ras manusia sangat peduli dengan garis keturunan. Di sisi lain, Lu Ming hanya memiliki blood meridian yang lebih rendah. Seberapa kuat kekuatan tempurnya? Teknik kultivasi dan keterampilan rahasia ras manusia, serta garis keturunan yang rendah, tidak dapat dikultivasikan ke tingkat yang tinggi. Guji itu benar-benar bodoh. Liu Weiyang mengutuk. Namun, dia tidak mengatakan apapun untuk mengingatkannya. Dia bahkan tidak dekat dengan Guji, jadi mengapa dia harus mengingatkannya? Malah, akan lebih baik jika dia tidak mengingatkannya. Jika Lu Ming tidak memperingatkannya, Guji pasti akan menderita kerugian besar dan ditekan oleh Lu Ming. Dalam hal itu, Lu Ming pasti akan menyinggung Guji. Bukankah lebih baik menjadikan Lu Ming sebagai musuh? Bab 5003, Mulan terkejut. Bukan hanya Guji, Liu Weiyang bahkan tidak mau repot-repot mengingatkan yang lain. Orang-orang ini pasti akan menyimpan dendam terhadap Lu Ming setelah dia terluka dan menderita kerugian besar. Setelah Lu Ming menyinggung orang-orang ini, Pang Xiao akan datang dan menghajar Lu Ming sampai babak belur. Bukankah itu sempurna? Beri aku 3 gerakan. Bagus. Lu Ming memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Guji ini benar-benar percaya diri. Namun, dia tidak sopan.
Asyik, Lu Ming segera bergerak. Tubuhnya bagaikan sambaran petir saat ia menyerang Guji. Pada saat yang sama, tombak Ares muncul dan membesar dengan cepat. Kemudian, ia menghantamkannya ke arah Guji. Awalnya, Guji tidak berencana untuk melawan. Sebaliknya, ia berencana untuk menghadapi serangan Lu Ming dengan mudah. Ia ingin tampil memukau di depan Mulan dan meninggalkan kesan yang baik. Akan tetapi, ekspresinya berubah saat Lu Ming bergerak. Kekuatan tombak Dewa Perang itu begitu mengerikan sehingga semua rambut di tubuhnya berdiri. Itu mengerikan dan dahsyat. Dia tidak sanggup menahannya. Ah! Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Dan EBSCP, Guji meraung dalam hatinya. Dia tidak bisa tetap tenang lagi. Gampang, persetan dengan itu. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan sekarang adalah memblokir serangan Lu Ming. Jurus ketiga pedang Dewa Jalur Raja, melayang merah di bawah langit. Dan EBSCP, mati. Guji meraung. Darahnya mendidih saat dia mengerahkan kekuatan tempurnya hingga batas maksimal dan menebas. Seberkas cahaya pedang melesat ke langit dan menghantam tombak Dewa Perang. Ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan. Cahaya pedang Guji bergetar terus-menerus. Setelah 3 tarikan napas, pedang itu runtuh. Tombak Dewa Perang tidak berhenti. Pedang itu terus menyerang. Dan EBSCP, tidak. Wajah Guji pucat. Pada saat kritis ini, dia hanya bisa mengangkat pedangnya untuk menangkis. Dentang. Tombak Dewa Perang menghantam pedang Guji. Wajah Guji memerah dan dia memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Tanah di alam surgawi sangat keras, tetapi Guji masih berhasil menciptakan kawah besar. Apa? Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Batas kuno, yang berhasil ditembus dalam sekali gerakan, dikalahkan oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Bagaimana mungkin Lu Ming, yang hanya memiliki meridian darah yang rendah, memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Bahkan Mulan pun terkejut. Ah, Lu Ming, kau benar-benar hina. Beraninya kau menyerangku secara diam-diam. Dan EBSCP, bunuh. Guji meraung, geram. Tentu saja, dia berpura-pura. Dia pernah bertarung dengan Lu Ming di dunia nyata dan tahu betapa kuatnya dia. Dan EBSCP, kekuatan tombak Dewa Perang terlalu kuat. Bahkan jika dia sudah siap sepenuhnya, dia tidak akan mampu menangkisnya. Lalu mengapa dia menuduh Lu Ming melakukan serangan diam-diam? Tentu saja, demi harga diri. Dia begitu percaya diri sebelumnya dan berkata bahwa dia akan memberi Lu Ming 3 gerakan. Pada akhirnya, dia dikalahkan oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Itu terlalu memalukan. Terutama di depan Mulan dan para pesaingnya. Tentu saja, dia harus mengatakan bahwa Lu Ming telah melancarkan serangan diam-diam. Dalam hal itu bukan masalah kekuatan tempurnya, tetapi Lu Ming memang tercela. Adapun apakah yang lainnya akan ditekan oleh Lu Ming karena mereka memandang rendah dirinya, dia tidak peduli. Dia tidak sabar untuk melihatnya. Sebagian besar pemuda di sekitarnya adalah pelamar dan pesaing Mulan. Dia tidak sabar menunggu yang lain dikalahkan oleh Lu Ming. Dengan begitu, semua orang akan malu dan rasa malunya sebelumnya tidak akan begitu kentara. Seperti yang diduga, setelah Guji mengatakan itu, yang lain pun tersadar. Memang benar Lu Ming yang tiba-tiba menyerang. Itu adalah serangan diam-diam. Tercela. Dia benar-benar melancarkan serangan diam-diam. Sungguh tercela. Benar sekali. Dia hanya tahu cara menyerang secara diam-diam. Bagaimana orang yang hina seperti itu bisa memenuhi syarat untuk mengejar Mulan? Lu Ming, keluarlah dan hadapi kematianmu. Banyak orang bersorak, dan beberapa bahkan melangkah keluar, aura kuat mereka memenuhi udara. Mereka yang melangkah keluar semuanya adalah para ahli. Mereka semua adalah eksistensi yang telah menembus batas dalam sekali jalan. Total ada 4 dari mereka. Orang-orang ini bukan orang bodoh. Bahkan jika Lu Ming mengandalkan serangan diam-diam untuk mengalahkan Guji dalam satu gerakan, kekuatan tempurnya jelas tidak lemah. Seorang Divine Master biasa tidak akan sebanding dengan Lu Ming. Oleh karena itu, mereka yang tidak memiliki kekuatan tempur terobosan hanya bisa mengutuk, tetapi tidak berani menyerang secara nyata. Mereka yang berani memaksa Lu Ming semuanya adalah eksistensi yang telah menerobos. Namun, favorit surga yang terkuat seperti Liu Feng dan Yuan Tai tidak memaksa Lu Ming. Mereka bangga dengan status mereka dan ingin menyelamatkan muka. Mereka tidak ingin bergabung untuk menghadapi Lu Ming.
Lu Ming tersenyum. Ia melangkah maju dan menusukkan tombak Ares ke depan. 4 buah tombak melesat keluar dan menusuk ke arah 4 makhluk yang pernah menembus batas kemampuan mereka. Dia sebenarnya telah menyerang 4 favorit surga yang berhasil mencapai puncak pada percobaan pertama mereka. Keempat jagoan surga yang berhasil menembus pertahanan lawan pada percobaan pertama mereka sangat marah. Mereka semua menyerang pada saat yang sama, mengerahkan kekuatan tempur mereka secara maksimal dan menyerang dengan serangan terkuat mereka. Namun, hasilnya sudah diputuskan. Bahkan jika mereka berempat bergabung, itu tidak akan berhasil. Ketika cahaya tombak itu bertabrakan dengan serangan dari 4 orang kesayangan surga, serangan mereka langsung hancur. Cahaya tombak itu tidak berhenti dan terus menusuk ke depan. Tidak bagus. Ekspresi keempat kesayangan surga berubah drastis. Pada saat ini, mereka dipenuhi dengan penyesalan. Dia baru tahu betapa mengerikannya Lu Ming setelah dia bertarung dengannya. Dia terlalu kuat. Dengan kekuatan tempur Lu Ming, dia tidak perlu menyergap Guji. Dia bisa menghancurkan Guji dalam pertempuran langsung. Mereka telah ditipu oleh Guji. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk melawan, mereka tetap batuk darah dan mundur. Mereka terluka parah. Seluruh tempat menjadi sunyi. Banyak orang menatap Lu Ming dengan kaget. Mereka bukan orang bodoh atau buta. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa kekuatan tempur Lu Ming benar-benar hebat? Kali ini, Lu Ming tidak melancarkan serangan diam-diam. Sebaliknya, ia menyerang 4 jenius yang telah menembus level pertama. Ia bertarung 1 lawan 4, dan ia benar-benar melukai mereka dengan satu gerakan. Dengan kekuatan tempur seperti itu, mengapa dia perlu menyergap seorang Guji? Mungkinkah Lu Ming memiliki kekuatan tempur untuk terobosan kedua? Kalau dia tidak berhasil 2 kali, bagaimana mungkin dia bisa menyakiti 4 kesayangan surga yang berhasil pertama kali? Adik laki-laki, Mulan menatap Lu Ming, matanya yang indah bersinar. Dia tidak menyangka kekuatan tempur Lu Ming begitu kuat. Mungkinkah Lu Ming memiliki kesempatan besar selama ini? Wajah Liu Feng dan Yuan Tai juga berubah serius. Sebelumnya, mereka tidak menganggap serius Lu Ming. Namun, saat ini, mereka telah menganggap Lu Ming sebagai lawan mereka. Dengan penampilan Lu Ming, dia memenuhi syarat untuk menjadi lawan mereka. Tentu saja, dia hanya memenuhi syarat. Mereka juga bisa melukai 4 makhluk yang telah menerobos ke tingkat berikutnya dalam satu gerakan. Terlebih lagi, keempat orang yang berhasil menerobos dalam sekali jalan hanya mengalami luka ringan. Kekuatan tempur Lu Ming tidak terlalu kuat, jadi mereka yakin bisa menghadapinya. Lu Ming, kamu cukup kuat. Kenapa kamu tidak mencoba beberapa gerakan bersamaku? Sebuah suara terdengar, dan Liu Feng melangkah keluar. Liu Feng hendak melancarkan aksinya. Banyak orang terkejut. Meskipun ada lebih dari 100 orang berkumpul di sekitarnya, Liu Feng dan Yuan Tai tidak diragukan lagi merupakan 2 sosok yang terkuat. Serahkan saja padaku. Yuan Tai juga melangkah keluar. Bab 5004, rekor dunia yang mengejutkan dari Kaisar yang ekstrim. Yuan Tai juga melangkah maju. Aura kuatnya memenuhi udara dan mengunci Lu Ming. Mata Liu Feng bersinar dingin. Dia menatap Yuan Tai dengan tidak senang. Yuan Tai, kau ingin bertarung denganku lagi. Liu Feng, aku khawatir kau bukan tandingan Lu Ming. Lebih aman bagiku untuk melakukannya. Yuan Tai tertawa. Hati Liu Feng terbakar amarah. Dia meraung dalam hatinya, seberapa kuatkah dirimu dibandingkan aku? Kau hanya sedikit lebih kuat dariku. Jika aku bukan tandingan Lu Ming, bisakah kau? Namun, dia memang pernah kalah dari Yuan Ti di masa lalu, dan dia tidak bisa membantah kata-kata Yuan Ti. Kalian tidak perlu bertarung lagi. Kalian berdua bisa menyerang bersama-sama, jadi aku tidak perlu menyerang satu persatu. Itu akan merepotkan. Lu Ming berbicara dengan tenang seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Namun, hal itu membuat hati semua orang bergetar. Lu Ming akan menantang Yuan Tai dan Liu Feng pada saat yang sama. Apakah dia gila atau terlalu percaya diri? Mungkinkah Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang dan masih menyembunyikan kekuatannya? Dia tidak terlihat seperti orang bodoh. Dia seharusnya tahu seberapa kuat terobosan kedua, tetapi dia masih menantang Yuan Tai dan Liu Feng. Jika dia tidak gila, dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Tetapi dia hanya memiliki garis keturunan tingkat rendah.
Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Ada banyak diskusi di tempat kejadian. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani meremehkan Lu Ming. Bagaimana mungkin dia meremehkan seseorang yang mampu melukai 4 orang kultivator terobosan pertama dengan satu gerakan? Namun, mereka masih tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa garis keturunan yang lebih rendah dapat memiliki kekuatan tempur seperti itu. Adik laki-laki, Mulan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat mata Lu Ming yang bersemangat dan percaya diri, dia berhenti. Dia sangat memahami Lu Ming. Mungkin, Lu Ming benar-benar percaya diri dalam menghadapi Yuan Tai dan Liu Feng pada saat yang sama. Yang lainnya bingung dan terkejut, tetapi Yuan Tai dan Liu Feng sangat marah. Lu Ming sebenarnya ingin mereka berdua menyerangnya bersama-sama. Seberapa besar dia memandang rendah mereka. Jika Lu Ming adalah seorang jenius yang tak tertandingi dengan tingkat garis keturunan yang sangat tinggi, itu masih masuk akal. Namun, Lu Ming hanya memiliki garis keturunan yang lebih rendah. Seseorang dengan garis keturunan yang lebih rendah tidak menganggap serius mereka berdua. Jika tersiar kabar bahwa dia menantang mereka berdua pada saat yang sama, mereka akan kehilangan muka. Bagus, sangat bagus. Liu Feng, mengapa kita tidak bekerja sama kali ini? Yuan Tai sangat marah hingga dia tertawa dan menatap Liu Feng. Bagus, aku juga punya niat yang sama. Liu Feng juga berkata dengan dingin. Ada dendam di antara mereka, jadi mustahil bagi mereka untuk bersatu. Namun, demi nama baik mereka sendiri, mereka memutuskan untuk bersatu. Ini satu-satunya waktu. Keduanya bergumam dalam hati. Lakukan gerakanmu. Tombak panjang Lu Ming menunjuk ke bawah saat dia melihat mereka berdua. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, ekspresinya santai dan rileks. Hal ini membuat Yuan Tai dan Liu Feng semakin tidak bahagia. Membunuh. Yuan Tai berteriak. Ia melangkah maju dan udara bergetar. Kemudian, ia mengayunkan tombaknya ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, Liu Feng juga bergerak. Sosoknya seperti angin sepoi-sepoi, sangat cepat. Dalam sekejap, dia muncul di sisi kanan Lu Ming. Beberapa cahaya pedang, seperti kilat, menusuk ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Meskipun mereka berdua sangat marah, mereka tidak berani meremehkan Lu Ming. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan dan jurus pembunuh mereka. Ketika mereka berdua bergabung, yang satu kuat dan yang lainnya secepat kilat. Kerja sama mereka sebenarnya mulus. Jika ahli lain yang telah menembus level kedua menghadapi serangan ini, mereka mungkin akan terluka. Hati para penonton tak kuasa menahan tangis. Mata mereka terbelalak saat mereka menatap medan perang tanpa berkedip karena takut kehilangan sesuatu. Lu Ming begitu percaya diri. Bisakah dia menangkis serangan ini? Asyik. Tombak Dewa Perang bergetar, mengguncang kehampaan. Beberapa cahaya tombak meledak, menusuk ke arah Yuan Tai dan Liu Feng. Beberapa ledakan beruntun membangkitkan kekuatan yang tak terhitung banyaknya. Orang-orang di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk mundur, takut tersapu oleh kekuatan yang kuat itu. Hanya Mulan yang diselimuti lapisan cahaya warna-warni. Seperti peri dari 9 surga yang turun ke dunia fana, dia memblokir semua ki dan berdiri diam di udara. Lalu kedua sosok itu mundur. Kedua sosok tersebut adalah Yuan Tai dan Liu Feng. Lu Ming tidak bergerak sama sekali. Apa? Semua orang terkejut. Lu Ming tidak hanya berhasil memblokir serangan gabungan Yuan Tai dan Liu Feng, tetapi juga memaksa mereka mundur. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Mengerikan. Terlalu mengerikan. Ini adalah kekuatan tempur Lu Ming. Mungkinkah Lu Ming benar-benar dapat mengalahkan Yuan Tai dan Liu Feng? Apakah ini masih dianggap garis keturunan yang rendah? Bagaimana mungkin garis keturunan yang rendah memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Apakah ini kekuatan yang mengguncang dunia yang dikembangkan dari rekor dunia mengejutkan tingkat kaisar? Sungguh kuat. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya dalam gerakan itu tadi. Dia hanya menguji kemampuannya. Dia sudah tahu bahwa sebagian besar manusia mempraktikkan rekor dunia yang menggemparkan dari kerajaan. Ini adalah teknik tertinggi yang diciptakan oleh Raja Manusia Sengling. Teknik ini sangat cocok dengan garis keturunan manusia. Setelah berhasil mengolahnya, seseorang dapat mengolah kekuatan dahsyat yang disebut kekuatan yang mengguncang dunia. Rekor dunia mengejutkan dari kerajaan, dibagi menjadi 9 tingkatan. Semakin tinggi tingkat kultivasi,
semakin kuat kekuatan mengejutkannya. Tentu saja, semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin erat hubungannya dengan garis keturunannya. Hanya mereka yang memiliki tingkat lebih tinggi, garis keturunan lebih murni, dan bakat lebih tinggi yang dapat berkultivasi ke tingkat lebih tinggi. Dan EBSCP, dikatakan bahwa begitu rekor dunia yang mengejutkan itu diolah hingga tingkat ke-7, dikombinasikan dengan beberapa teknik rahasia yang sangat kuat, seseorang dapat menerobos 3 kali dan menjadi dewa surgawi yang tak terkalahkan. Sedangkan untuk tingkat ke-8, sangat sedikit orang dalam sejarah yang berhasil mengolahnya. Adapun tingkat ke-9, itu praktis merupakan legenda. Sepanjang sejarah umat manusia, hanya sedikit yang berhasil mengolahnya. Dikatakan bahwa Raja Manusia Xuanyuan dan Ratu Qiangu keduanya telah mengolah rekor dunia yang mengejutkan dari alam kaisar ke tingkat ke-9 ketika mereka berada di alam master surgawi. Teknik ini memainkan peran krusial dalam kebangkitan pesat suku manusia di tanah yang belum ternoda pada era terakhir. Ini adalah teknik kultivasi yang paling penting bagi manusia di bawah resiprositas. Han Yue telah memberitahunya hal ini saat dia berkultivasi di bawah gulungan Fajar Suci. Lu Ming berspekulasi bahwa Yu Wentai dan Liu Feng pasti telah mengolah catatan dunia yang mengejutkan dari tingkat kaisar ke tingkat ke-6. Kekuatan yang mengguncang dunia yang telah mereka padatkan sudah sangat mengerikan. Namun, dibandingkan dengan energi tabu Lu Ming, itu masih jauh dari itu. Ditolak oleh Lu Ming dengan satu gerakan, Yu Wentai dan Liu Feng sangat terkejut dan marah. Membunuh, bertarung. Keduanya berteriak lagi dan mengerahkan kekuatan tempur mereka secara maksimal. Mereka mengaktifkan tombak dan pedang mereka dan terus menyerang Lu Ming. Tombak dan pedang di tangan mereka tidak diragukan lagi merupakan senjata dewa tingkat asal. Alam surgawi Cakrawala jauh lebih kaya daripada tentara penghancur langit, para iblis, dan suku manusia surgawi, sehingga mereka tidak kekurangan senjata surgawi tingkat asal. Hampir semua jenius teratas memiliki senjata surgawi tingkat asal. Kita bisa mengakhiri ini sekarang. Lu Ming bergumam. Mereka sudah saling menguji, tetapi kekuatan mengejutkan mereka masih terlalu lemah. Tidak ada gunanya untuk melanjutkan. Terlebih lagi, barusan Lu Ming telah merasakan bahwa orang yang lebih kuat telah tiba secara diam-diam. Orang itu jelas-jelas sedang mengamati dalam kegelapan. Dalam kasus tersebut, ia akan melepaskan lebih banyak kekuatan untuk memikat orang yang lebih kuat agar menyerang. Kali ini, dia mungkin juga akan memperlihatkan lebih banyak kekuatannya dan menunjukkan kewibawaannya dalam satu gerakan untuk menyelamatkan dirinya dari masalah di kemudian hari. Bab 5005, Banyak Generasi Keturunan Raja Manusia. Oleh karena itu, Lu Ming menggunakan kekuatan yang lebih kuat saat ia menyerang berikutnya. Dua tombak besar masing-masing menusuk ke arah Yu Wentai dan Liu Feng. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan serangan mereka. Suara mendesing. Yu Wentai dan Liu Feng mundur seperti kilat. Mereka mundur ratusan mil sebelum bisa berdiri diam. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Si. Di tempat kejadian, serangkaian suara terkesiap terdengar. Mengejutkan, ini benar-benar mengejutkan. Bahkan orang buta pun dapat melihat bahwa Lu Ming telah menghancurkan Yu Wentai dan Liu Feng. Dia mengalahkan Yu Wentai dan Liu Feng dengan mudah. Kekuatan tempur macam apa ini? Batas terobosan kedua. Kekuatan tempur semacam ini hampir mendekati 3 limit break. Di tengah kerumunan, wajah Liu Wei yang menjadi pucat. Sialan, kenapa Lu Ming begitu kuat? Apakah Pang Xiao sebanding dengannya? Liu Wei yang meraung dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak yakin apakah Pang Xiao cocok dengan Lu Ming. Kemampuan bertarung Pang Xiao sangat kuat. Tidak diragukan lagi. Dia berada di batas terobosan kedua dan hampir mencapai terobosan ketiga. Dia pernah bertarung dengan makhluk yang telah menembus terobosan ketiga selama lebih dari 10 gerakan dan mundur tanpa cedera. Dengan kekuatan tempur Pang Xiao, ia dapat dengan mudah mengalahkan Yu Wentai dan Liu Feng. Akan tetapi, dia tidak tahu apakah Lu Ming telah menggunakan kekuatan penuhnya tadi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming, yang memiliki garis keturunan rendah, akan menjadi begitu kuat. Dari apa yang mereka ketahui, hampir mustahil bagi garis keturunan tingkat rendah untuk menjadi sekuat ini. Karena garis keturunan yang rendah, sangat sulit, hampir mustahil, untuk mengembangkan rekor dunia yang mengejutkan dari tingkat